Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak terkasih. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa, dahsyat ya. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena kasih Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau menyertai kami hingga kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya semua adalah bagian dari rencana-Mu Tuhan. Saat ini Bapak kami datang. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Dan terlebih kami mau mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu berada dekat dengan-Mu Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lepaskan segala beban dalam hidup kami, segala permasalahan yang kami hadapi. Kami mau fokus hari ini hanya untuk-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, mari Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bertahta di tempat ini. Biarlah Roh-Mu bebas memuji di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Setiamu Kau nyatakan bagi
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami nyatakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku katakan ku bersyukur, kasih setiamu di dalam akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Mau katakan engkau diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Siap puji Tuhan. Haleluya. Kami mau bangkit bersama Tuhan. Sama-sama katakan.
Deklarasi Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sini cuma dipersilakan dulu kembali. Puji nama Tuhan, ada sukacita di sini, amin. Haleluya. Saatnya kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah penerang bagi jalan-jalan kita, amin. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, Kaulah alasan kami hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu.
buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami masih diizinkan, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk datang beribadah di tempat ini Tuhan. Kami masih kuat, kami masih sehat. Kami bisa berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah siang hari ini Tuhan, sesudah kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata pada siang hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Biar kami semua dapat belajar Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan, menyatakan semuanya. Segala kehendak-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya setelah kami mendengarkan kebenaran-Mu ini Tuhan, kami belajar bersama. Kami semakin dahsyat dan luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu dong yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Kurang semangat ya kayaknya. Kurang loncat-loncat lagi, apa mau ditambah loncat-loncatnya? Boleh. Puji Tuhan. Ya, kita harus terus semangat, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dengan saya. Ya, tiap hari juga, tiap minggu juga ketemu ya. Tapi siang hari kita mau belajar bersama, amin. Saya tidak berusaha untuk mengajari saudara, tetapi kita mau belajar bersama, amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Yosua pasal 11. Yosua pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yosua pasal 11 ayat yang pertama sampai ke-6. Sudah dapat semua? Yang sudah katakan amin. Yosua pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu yang bawa Alkitab baca. Kita baca bersama-sama, tidak perlu dengan suara keras, tapi Bapak Ibu baca dengan hati saudara, sehingga itu akan menjadi rema dalam hidup saudara. Amin. Yosua pasalnya yang ke-11 ayat pertama sampai 6. Mari kita baca. Ayat 1. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab raja Madon, dan kepada raja negeri Simron, kepada raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara di pegunungan di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. 4. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, serta sangat banyak kuda dan kereta. Ayat 5a. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Ayat 6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Sampai di sini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saudara, kalau kita baca di Yosua pasal 11 ini menceritakan tentang bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan. Tuhan janjikan sebuah tanah, sebuah tempat yang penuh dengan apa saudara? Dengan susu, madu, dan anggur ya. Karena anggurnya besar-besar di sana, karena mereka sudah membuktikan pada waktu itu ya, Yosua dan Kaleb. Saudara, Tuhan sudah menjanjikan suatu tempat yang lebih baik, tetapi saudara, itu tidak mudah. Ayat 6 dikatakan, lalu Tuhan berkata Yosua, janganlah takut. Saudara, saya percaya ketika Tuhan katakan janganlah takut, apa yang terjadi kepada Yosua? Yosua takut. Karena apa saudara? Coba saudara baca, perhatikan ayat keempat. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyatnya,
seperti pasir di tepi laut banyaknya. Bayangin saudara, pernah saudara melihat orang yang seperti pasir di tepi laut banyaknya? Begitu banyak. Kalau saudara melihat film-film ya, ada film-film perang itu biasanya kalau ada perang itu kan musuhnya datang dari kita, misalnya jagoannya ini berdiri di atas gunung sebelah sini, ternyata musuhnya itu berlari-lari, berkerumun seperti pasir dari gunung sebelah sana, dari bukit sebelah sana. Orang bilang sini berhambur gitu ya, hambur semua gitu. Saudara, seperti itu. Bayangin saudara, apa yang dirasakan oleh Yosua pada saat itu. Saya percaya dia takut. Makanya Tuhan katakan janganlah takut. Pasti secara manusia saudara, rasa takut itu ada pada Yosua. Karena musuhnya ini banyak sekali. Karena bangsa Israel pada waktu itu, kalau saudara pelajari, bangsa Israel itu yang dewasanya itu cuma 600 ribuan saudara. Coba saudara cari informasinya. Saya baru cari, ternyata orang-orang dewasanya cuma sekitar 600 ribuan. Dan orang dewasa yang bertahan di padang gurun yang sampai ke tanah Kanaan itu cuma 2 orang saudara. Kaleb dan Yosua yang keluar dari Mesir ya. Jadi orang-orang dewasa yang keluar dari Mesir itu cuma 2 orang yang bertahan, Yosua dan Kaleb. Dan sisanya adalah generasi-generasi baru yang lahir di di padang pasir, di di perjalanan mereka. Dan diperkirakan mereka ada sekitar 2 juta orang. Tetapi orang dewasa itu sekitar cuma 600 ribuan. Dan saya percaya tidak semua juga bisa berperang, karena di situ juga ada bangsa Lewi yang tugasnya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Pasti orangnya cuma ribuan saudara, mungkin puluhan ribu. Tetapi ini harus menghadapi jutaan kalau dilihat, karena seperti pasir. Karena kalau dilihat saudara, dari utara, selatan, barat, timur itu mereka semua bersatu. Orang-orang Kanaan yang menempati tempat itu untuk menghadang bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Saudara, saya percaya Yosua takut. Dan hari ini saudara, kita mau belajar sama-sama tentang rasa takut. Ada yang masih gak takut hari ini? Atau masih semua takut saudara? Saudara masih manusia, saya percaya dalam hidup saudara mungkin masih ada ketakutan. Tapi kita mau belajar bersama-sama. Apa itu takut? Yang pertama, takut itu dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa ya. Asal mula ketakutan adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Di Kejadian 3 ayat 10 dikatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau itu Tuhan ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Pertama kali Adam mengatakan bahwa dia takut adalah pada waktu dia jatuh dalam dosa. Setelah itu ada kata takut lainnya saudara. Karena ada dosa, itulah takut manusia sampai sekarang ini. Ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu. Stimulus itu aksi ya, aksi dan reaksi. Jadi ada sesuatu yang masuk, itu stimulus. Ada sesuatu yang terjadi. Suatu stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Biasanya ketakutan selalu terkait dengan peristiwa masa mendatang, masa yang akan datang. Ya, takut akan masa datang. Seperti memburuknya suatu kondisi atau terus terjadinya suatu keadaan yang tidak dapat diterima. Ada hari ini saudara yang keadaan yang saudara tidak dapat terima? Mungkin saudara takut. Saudara, kalau saudara baca berita, ini yang mengagetkan bahwa beberapa hari yang lalu, kalau misalnya hari Rabu itu, ada orang dari India yang mengungsi ke Indonesia. Saudara tahu ya? Mungkin saudara baca sekilas. Jadi dalam satu pesawat itu sebagian besar orang yang ada di pesawat itu adalah orang India. Memang pesawatnya dari India, tapi sebagian besar itu orang India. Dan ternyata mereka mengungsi saudara. Dan di sana sedang terjadi apa? Tsunami COVID. COVID lagi pak. Kenapa COVID lagi yang dibicarakan? Saudara, itulah kenyataan kita pada saat ini. Kiri kanan muka belakang kita ada COVID, tetapi ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Ya, saudara tidak perlu takut. Tapi kita harus kita waspada, saudara. Kita harus berjaga-jaga. Mereka sedang mengalami namanya gelombang kedua. Karena pada waktu itu India sebenarnya tidak ada berita ya. Tapi mungkin karena meremehkan mereka dengan namanya protokol kesehatan, sehingga sekarang terjadi namanya tsunami COVID. Bayangin saudara, tsunami COVID itu luar biasa loh, namanya tsunami. Dan saya baca beritanya itu rumah sakit sudah penuh. Bahkan orang itu, saya melihat fotonya, ada seorang yang narik apa itu, kalau di sini bajai ya, di Jakarta sini nggak ada ya. Di bajai itu dia dirawat di bajainya saudara. Saking tidak adanya tempat. Jadi mungkin dia datang pakai bajainya dia, karena dia mungkin supir bajai.
Lalu dia merawat diri dia sendiri di atas baja itu, di dekat rumah sakit itu. Dia pasang oksigen sendiri. Dan sekarang oksigen mereka semakin menipis dan diperkirakan tidak cukup untuk beberapa hari ke depan. Di sana sedang terjadi tsunami COVID, saudara. Oleh sebab itu hari-hari kita harus berjaga. Dan saya ingatkan bahwa kita jangan takut. Amin. Kita tetap jaga, kita harus laksanakan protokol kesehatan dan tetap mengandalkan Tuhan. Bagaimana rasa takut itu bekerja dalam hidup manusia? Rasa takut itu menghasilkan emosi sampai di luar nalar. Pernah melihat orang yang ketakutan sehingga aneh, saudara? Di luar nalar ya, fobia. Menghasilkan perilaku spesifik untuk menghindar atau melarikan diri, disertai kegelisahan karena suatu ancaman. COVID adalah ancaman semua manusia di bumi ini. Orang takut dengan kenyataan sehingga orang lari ke hal-hal negatif. Ya, ada orang lari ke narkoba, saudara, karena mungkin dia takut sesuatu. Dan sekarang ini, saudara, orang-orang yang takut itu bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun bisa takut. Karena saya pernah mendengar sebuah kesaksian bahwa ada seorang anak itu baru umur 10 tahun. Kalau 10 tahun itu mungkin baru kelas 4 SD ya. Kelas 4 SD, Laiti kelas 3 ya, kelas 3 atau kelas 4 SD. Kelas 3 SD ya, 10 tahun ya. Jadi ketakutan, anak umur 10 tahun sudah ketakutan, saudara. Ternyata setelah diselidiki, dia ketakutan karena sering mendengar berita tentang COVID, tentang kematian di mana-mana, saudara. Sehingga anak umur 10 tahun pun jadi takut. Bukan hanya orang dewasa yang sekarang takut, anak-anak pun bisa takut, saudara, karena mendengar berita-berita yang mengandung berita maut, kematian, saudara. Oleh sebab itu mari jauhkan televisi saudara dari saudara. Masih ada yang sering nonton TV? Sepertinya saya kira sudah tinggal 10% ya orang yang menonton TV ya. Semuanya menonton handphone. Mengapa orang bisa takut, saudara? Yang pertama adalah karena tidak percaya dengan firman Tuhan. Tadi Alkitab katakan, tadi di Yosua katakan jangan takut. Bayangin, saudara, Yosua secara manusiawi dia pasti takut melihat orang yang sebanyak itu. Mungkin dia pikir, wah inilah akhir hayat kita ya kita sudah masuk di Kanaan dan mungkin inilah waktunya. Tapi Tuhan bilang jangan takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini Aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Itu janji Tuhan kepada Yosua, dan saya percaya janji Tuhan pun tetap ada bagi saudara dan saya pada hari ini. Amin. Saudara akan tetap dijaganya. Maut tidak akan mendekati engkau. Sekalipun kita sakit, saya percaya maut tidak akan mendekati kita. Amen. Karena belum waktunya. Amin. Kenapa orang bisa mati kena COVID? Karena sudah waktunya, saudara. Kalau belum waktunya tidak akan mati. Amin, saudara. Ya. Siapa yang memakai ketakutan ini, saudara? Iblis si jahat itu menggunakannya untuk menyerang orang-orang percaya, untuk mempengaruhi orang percaya dan menimbulkan keraguan dan ketidaksetiaan dalam hati orang percaya. Ya, kalau saudara takut, jangan-jangan saudara sudah meragukan kekuatan Tuhan, sedang meragukan kuasa Tuhan. Coba kita baca di 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sudah dapat semua? Tolong ditampilkan 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Ya, kita baca dengan keras, dengan iman kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Roh ketakutan itu berasal dari siapa? Dari iblis si jahat. Kalau saudara sekarang masih takut, ketengking itu, tolak dalam nama Yesus. Karena sekarang iblis sedang apa? Memberikan benih-benih ketakutan kepada hati saudara. Ketika saudara mendengar berita-berita yang tidak baik, ketika saudara takut melihat masa depan saudara, ketika saudara takut mati, mari katakan firman Tuhan ini. Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau roh ketakutan itu sudah dipatahkan, saya percaya roh kekuatan itu akan bangkit dalam hidup saudara. Amin. Ya. Saudara, sekarang orang tidak hanya takut mati, saudara, tetapi juga takut bangkrut, takut miskin. Orang-orang kaya sekarang takut miskin. Orang yang masih punya banyak uang di tabungannya miliaran itu juga takut, saudara. Sekalipun masih banyak miliaran di tabungan,
Tapi takut, karena apa? Uangnya tidak bertambah. Karena mungkin bisnisnya lagi stuck, atau bisnisnya sekarang sedang lagi tutup ya untuk sementara. Usaha-usaha lagi tutup sementara. Juga mungkin saja orang kaya sekarang sedang takut. Karena uangnya tidak bertambah, uangnya semakin tergerus. Yang mungkin uang yang masih 5M, 10M itu sudah berkurang tiap bulan berapa juta gitu ya. Karena apa? Sedang dipakai saudara untuk kebutuhan sehari-hari. Karena tidak bisa bertambah, karena ekonomi juga sekarang sedang mulai melambat saudara. Tapi percayalah saudara, Tuhan akan peliharakan kita, amin. Tuhan akan peliharakan hidup kita. Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya pasalnya 41 ayat 10 saya bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini apa? Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, percayalah bahwa saudara jangan takut, bahwa Tuhan menyertai saudara, amin. Jangan bimbang sebab Tuhan itu adalah Allah kita. Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Ya, saudara, kalau berbicara tentang ketakutan, saya juga pernah takut, saudara. Oh, itu takut betul, takut mati sebenarnya. Bukan takut nggak punya uang lagi, tapi takut mati, saudara. Pernah satu kali beberapa tahun yang lalu saya bekerja, saya mendapatkan job pekerjaan ya di sebuah kapal ya di Sungai Mahakam ini. Nggak ke laut sih, cuma ke Sungai Mahakam. Cuma kapal ini ada di tengah-tengah sungai, saudara. Nah, waktu itu kami waktu berangkatnya aman ya, naik kapal perahu kecil itu, perahu apa orang bilang sini, ketinting ya. Ya, lebih besar daripada ketintingnya, perahu biasa. Waktu kami bekerja, setelah kami bekerja karena pekerjaan lumayan cukup lama sampai sore ya, dari pagi kami sampai sore bekerja. Nah, akhirnya waktu sudah menunjukkan itu sekitar jam-jam 5:30 ya, sudah mulai gelap ya. Waktu itu ya 5:30, sudah mau jam 6 seperti itu. Antara 5:30 sampai jam 6 itu sudah mulai gelap saudara, dan kami harus pulang karena sudah selesai. Lalu kita teleponlah itu orang yang punya kapal itu. Lalu kami naik di kapal itu, kami nyebrang kembali. Dan luar biasanya saudara, disitulah saya takut sekali saudara. Karena pada waktu itu memang nahkodanya ini lihai saudara. Tapi yang kami hadapi ini luar biasa, karena dari sana itu dari muara itu ada kapal kargo yang lewat, kapal besar sekali saudara. Kapal kargo itu besar saudara, bawa kontainer banyak sekali. Dan kalau sekitar jam-jam 6 ke atas itu saudara, itu kapal itu nggak pelan lagi sudah. Kapal itu maju saudara. Jadi kalau kapal besar itu setahu saya sih kadang dia nggak berani ya maju ya, karena takut nanti gelombangnya besar dan bisa menghancurkan kapal-kapal yang di pinggir. Tapi ini karena sudah agak malam dikit, udah agak gelap itu, kapalnya ini laju sekali saudara, kenceng. Kelihatan dari jauh, ombaknya itu tinggi sekali. Itu saya sudah firasat dari jauh, saya lihat, waduh, saya sudah mulai timbul apa saudara? Itu dia bilang manusiawi, rasa takut. Wow, karena saya sering juga naik perahu gitu kan, tapi baru sekali ini menghadapi bilang ini gelombang besar. Dan di kapal itu saudara kami lumayan mungkin ada 5 orang sama ini nahkodanya gitu. Dan saya lihat ini anggota yang lain, saya bilang kamu bisa berenang? Bisa. Yang di belakang saya nggak bisa berenang saudara. Waduh, saya tambah takut lagi, karena nanti kalau terjadi apa-apa saya bisa berenang, saya bisa cepat berenang, karena saya juga belajar berenangnya di Mahakam saudara, Sungai Mahakam, tempat saya belajar berenang. Jadi saya tahu lah bagaimana kondisi Sungai Mahakam. Tapi saudara, teman saya di belakang ini nggak bisa. Akhirnya saya bilang, kamu nanti kalau ada apa-apa itu ada jerigen, kamu pegang ya. Saya bilang, pegang aja, nggak usah lepaskan. Iya katanya. Saudara, kapal itu lewat, luar biasa memang. Setelah saya lihat dari jauh, ombaknya besar. Ketika datang itu lebih besar lagi saudara. Dan kapal kecil itu, dan nahkoda ini juga gugup juga saudara. Saya lihat dari mukanya, waduh Daeng, gugup juga Daeng ya. Tapi saya nggak mau ngomong saudara. Daengnya ini gugup juga. Dilihat, waduh, langsung dia dengan kelihayannya dia lah. Kapal itu sempat terhantam sekali, lalu dia dengan caranya manuver seperti apa dia bisa saudara menguasai. Dan setelah kami lewati itu semuanya ngelus dada. Alhamdulillah, semua sehat, semua tidak apa-apa saudara, dan semua tidak terjadi seperti yang kami takutkan. Saudara, itu salah satu ketakutan yang begitu luar biasa yang pernah terjadi dalam hidup saudara, hidup saya saudara. Mungkin saudara juga punya ketakutan pada saat ini. Apa yang saudara takut? Mungkin saudara takut melihat masa depan. Mungkin saudara pernah takut melihat
Saudara tidak bisa melihat anak-anak saudara untuk bertumbuh. Misalnya takut, bagaimana masa depan mereka nanti? Karena saya pernah dengar dari seorang bapak, saya itu ketakutan saya adalah saya nggak tahu gimana nanti anak-anak saya, apakah mereka bisa bertumbuh dewasa dan sekolah dengan baik. Tapi saya percaya saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan dipimpin dan dituntun Tuhan. Amin. Tuhan akan lepaskan segala ketakutan itu, dan Dia akan membangkitkan kekuatan, saudara. Roh ketakutan itu roh dari iblis, dari si jahat, saudara. Untuk saudara tidak bisa berkembang, untuk saudara tidak bisa melakukan segala sesuatu. Bagi saudara-saudara yang sini takut melayani, mari melayani Tuhan. Amin. Mungkin saudara bilang, aduh talenta saya belum seberapa. Saudara, ketika saudara melangkah dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan talenta buat saudara. Amin. Mungkin saudara sudah punya talenta sebenarnya, tapi saudara tidak menyadarinya. Saudara tidak menyadari kalau saudara punya talenta. Tapi ketika saudara melangkah, mungkin saudara bisa sebagai penari tamborin atau sebagai singer, pemain musik mungkin. Saudara belajar, saya percaya saudara akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Singkirkan segala ketakutan, sebab saya percaya pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Ketika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan pertolongannya kepada kita. Filipi pasal 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Ya, Tuhan aja yang bisa memenuhi kebutuhan saudara. Mungkin saudara sekarang lagi sakit, mungkin saudara susah membayar cicilan. Saudara susah mungkin saat ini untuk ya dan lain lah. Sekarang banyak kesusahan ya. Takut mati tadi saya katakan, takut miskin. Sekarang banyak yang susah saudara. Kiri kanan muka belakang kita mungkin ada orang-orang yang susah. Cicilan lagi kembang kempis gitu. Ada teman saya beberapa hari lalu, dulu dia luar biasa saudara. Luar biasa, saya katakan luar biasa diberkati Tuhan. Tapi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu dia telepon saya, bisa nggak pinjam uang? Dia bilang gitu. Waduh, saya katakan Pak, saya sebenarnya ada dana Pak. Cuma dana itu saya sedang mau pakai juga. Saya mohon maaf tidak bisa. Bayangin saudara, orang yang punya usaha besar pun saat ini juga sedang mengalami sesuatu yang sulit saudara. Tapi saya mau katakan kita jangan takut. Amin. Saya undang WL dan Singer maju ke depan. Hari-hari ini saudara, jangan takut. Amin saudara. Sekali lagi jangan takut. Amin. Katakan aku tidak takut, sebab aku mempunyai kekuatan dari Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada saudara, tetapi roh Tuhan memberikan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan buat saudara. Satu ayat terakhir, Matius 28 ayat 20 katakan. Matius 28 ayat 20 bagian B dikatakan, dan ketahuilah, saudara, ingat, perhatikan ini. Dan ketahuilah, aku Tuhan Yesus katakan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mungkin akhir zamannya besok, mungkin akhir zamannya berapa puluh tahun lagi. Tuhan masih ada di sana. Amin. Ya, tetap percaya. Mari siapkan hati kita, saudara. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Haleluya. Kami tidak mau takut Tuhan. Kami percaya sebesar apapun persoalan kami, sebesar apapun pergumulan kami, seberapa berat pun sakit penyakit kami tidak pernah takut Tuhan. Karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami punya Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan.
bertindak. Sebab Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi Dia mau memberikan kita kekuatan untuk kita tetap bertahan di waktu-waktu ini. Di saat ini mungkin berat, mungkin pandemi sedang mengancam kita, tetapi ketahuilah Tuhan akan menjaga terus. Tuhan ada di depanmu, Tuhan ada di belakangmu, di kiri kananmu. Tuhan tetap ada bagi kita. Yesus, Yesus, berkati kami Tuhan. Kami menyerahkan segala ketakutan kami. Amin. Di luar kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bangkitkan imanmu, buang segala ketakutanmu, sebab Tuhan akan bertindak bagi engkau. Tuhan akan pelihara hidupmu. Tuhan akan memberikan kelimpahan dalam hidup kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami tidak perlu takut hari-hari ini Tuhan. Sekalipun pandemi masih ada di tengah-tengah kami Tuhan, tetapi kami percaya ada Engkau di tengah-tengah kami yang lebih dahsyat dan luar biasa. Kami tidak perlu takut akan kematian, karena ketika tiba waktunya Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi jika tidak tiba waktunya Tuhan, jika tidak waktunya kami akan dipanggil Tuhan, kami percaya kami akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut akan kehidupan kami ke depan, karena kami tahu Tuhan Engkau yang memenuhi segala keperluan kami Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat pengajaran yang Kau berikan bagi kami, untuk kami sama-sama belajar dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut dalam hidup kami, sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kami sampai kami kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus berkarya di hati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah. Hidup mereka semakin dipulihkan, diubahkan, bahkan hidup mereka semakin dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Seberapa yang telah diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Pengumuman sepekan hari Kamis ada doa malam di tempat ini jam 7:30 hingga selesainya. Kemudian hari Minggu seperti biasa jam 10 kita mulai hingga selesainya ya. Kemudian mungkin ada pengumuman tambahan ya, kalau tidak ada mungkin ada saudara-saudari kita yang pertama kali hadir di tempat ini bisa lambaikan tangannya, yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan.
Ya. Anda bukan orang lain di tempat ini, tapi kita keluarga di dalam Tuhan. Haleluya. Oke, dan kedua, pengumuman kedua, mungkin bagi saudara semua yang ada tempat ini ingin memberikan korban persembahan, bisa nanti setelah ibadah bisa diberikan korban persembahannya di kotak. Sedangkan mungkin yang di rumah ataupun yang mengikuti live streaming ini yang ingin memberikan korban persembahan bisa langsung ke rekening gereja yang ada. Puji Tuhan, dan saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa buat saudara kita yang pertama kali hadir di tempat ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Dan kita tundukkan kepala kita. Makasih ya Tuhan, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu kami boleh ada hingga siang hari ini, semakan anugerah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa buat saudara kami yang saat ini baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau memberkati anak-Mu ini Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber jawaban dan Kau selalu menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya Bapa, biarlah kehidupannya boleh menjadi terang dimanapun dia berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kau memberkati saudara kami ini Tuhan, biarlah dia boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tetap kita dalam hadirat Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang terlebih besar dalam kehidupan kami. Karya-Mu yang indah selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan, untuk kami selalu mengandalkan Kau, menaruh harapannya kepadamu Tuhan. Ampuni selama ini kesalahan dosa kami Tuhan, dan layakkan kami Tuhan, untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa, karena Kau Allah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat siang hari ini Tuhan Kamu bersyafaat Tuhan, khususnya kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Kau pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, urapan baru ada atas hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati keluarga, anak istrinya Kau memberkati. Kau memberkati pekerjaannya Tuhan, dan Kau juga memberkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun dia berada, biarlah kehidupan selalu menjadi terang, menjadi garam ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Shalom buat bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera ada atas bangsa kami ya Bapa. Biarlah roh sukacita, kesejahteraan ada atas bangsa kami Tuhan. Memberkati pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada bawahan Tuhan. Kau memberkati mereka ya Bapa. Biar roh takut akan Kau ada dalam kehidupan mereka ya Bapa, sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintah dengan baik ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada atas kehidupan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh benar-benar menjalankan tugas mereka dengan baik Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintah daerah kami Bapa, mulai dari gubernur, wakil gubernur Tuhan, sampai kepada wali kota, wakil wali kota, bahkan sampai kepada RT RW ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati kehidupan mereka Tuhan, dan juga bila roh takut akan Engkau Tuhan ada atas kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka juga boleh benar-benar menjalankan tugas mereka dengan baik Bapa. Sehingga kesejahteraan kota ini, kesejahteraan provinsi ini Tuhan selalu ada Tuhan, melingkupi provinsi dan kota kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan khususnya buat Samarinda dan sekitarnya Bapa. Kami percaya Tuhan ada damai sejahtera atas kota ini Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kota ini Bapa, di mana kami tinggal di tempat ini Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi terang buat kota ini Bapa, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Jadikan kami ada perbedaan antara orang yang mengenal-Mu dengan orang yang tidak mengenal-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati tanah atas kota ini, Kau memberkati air atas kota ini, memberkati udara atas kota ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir atas kota ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Tuhan, dan juga keempat wakilnya Tuhan, dan juga gembala rayon kami, Bapak Andi Markus dan beserta wakilnya, dan juga gembala sidang kami, Bapak Nathaniel Abraham Tuhan, dan juga wakil-wakilnya Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kalau Kau telah utus hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menggembalakan domba-domba-Mu, kami percaya Tuhan ada mujizat menyertai mereka Tuhan, tanda-tanda heran menyertai mereka Bapak, sehingga dimanapun mereka melayani Tuhan ada mujizat nyata Bapa, sehingga boleh banyak jiwa dimenangkan, boleh banyak jiwa datang kepadamu untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa, khususnya buat gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia, dan juga gereja-gereja-Mu yang ada di kota Samarinda ini Tuhan. Bila Kau satukan hati kami Bapa, untuk kami boleh menjadi terang, menjadi garam, di mana di situasi yang kondisi saat ini yang sedang melanda bangsa kami Tuhan. Bila kami anak-anak-Mu Tuhan, kami gereja-gereja-Mu Bapa, bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi kekuatan buat bangsa dan negara kami, dan juga buat kota Samarinda dan sekitarnya Bapa. Satukan kami Bapa, sehingga kami bisa unity satu dengan yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan, khususnya buat sidang Jumat-Mu Rayon 18 yang ada tempat ini Bapa. Biarlah Kau selalu memberkati kehidupan kami Bapa, pakai kehidupan kami menjadi alat-Mu Bapa, dan juga memberkati baik di studi kami Tuhan, dalam perkuliahan kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami. Kiranya Kau memberkati semua, dan terus Tuhan jadikan kami menjadi alat-Mu, menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapa. Dan juga setiap bagi jiwa-jiwa yang baru Bapa, Engkau memberkati kehidupan mereka, dan juga Engkau pakai dengan luar biasa Bapa, sehingga kemudian hari Tuhan kami bisa juga kembali bersama-sama untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada tempat ini Tuhan, biar Engkau satukan kami Bapa, sehingga kami bisa unity satu dengan yang lain Bapa, sehingga kami bisa memberi yang terbaik buat Engkau Bapa, sehingga kemuliaan-Mu
boleh selalu ada di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya buat hotel di mana kami tempati untuk beribadah. Tuhan, Kau memberkati hotel ini Bapak, memberkati yang mempunyai hotel ini Bapak, yang memberkati karyawan-karyawan yang ada di tempat ini Bapak. Dan Tuhan, jadikan kami boleh menjadi berkat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap gereja-gereja-Mu, kembali Kau memberkati semuanya Bapak. Khususnya kami juga berdoa buat pelayan kerja-Mu yang ada di Nyelong maupun yang ada di Mamasa Tuhan. Kiranya Kau memberkati pelayan pekerjaan-Mu yang ada di dua tempat ini Bapak. Kau memberkati Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang Kau telah utus untuk melayani umat-umat-Mu di sana Tuhan. Kau juga memberkati, biarlah urapan tanda heran selalu menyertai hamba-hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapak. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Kau sempurnakan setiap doa-doa kami, sempurnakan setiap pergumulan kami Bapak. Biarlah Kau menjawab setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, kami punya Bapa yang baik, yang kami percaya pasti menolong kami, yang juga melindungi kami. Dia Bapa yang baik yang ada di dalam Yesus yang mati buat kami, untuk menggantikan posisi kami, dari membebaskan kami dari hukuman dosa, dari neraka, dan juga melalui kematian Yesus kami ditebus, dan Bapa berikan Yesus mati buat kami. Dan kami percaya Bapa juga melindungi kami kemanapun kami pergi. Ada perlindungan Bapa di dalam hidup kami. Kami juga percaya bahwa Bapa menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan kami juga percaya kebaikan dan kasih-Nya itu akan mengalir dalam hidup kami di dalam Yesus dan melalui Roh Kudus yang kami akan terima. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kami akan sampai di rumah kami, dan Tuhan terus menyertai kami dan melindungi kami. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita, dan menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan memberkati.